Republik Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang susah untuk ditaklukkan, bukan karena kekuatan militernya, melainkan karena medan yang sulit dan sejumlah perlawanan yang harus. Ojo lali disubrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah bantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Kepada kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Oke, seperti biasanya sebelum As mulai, As ingin mendoakan buat siapa saja yang menonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan kesabaran menghadapi apa juga ujian yang dihadapan, dipermudahkan segala urusan, juga dimakbulkan setiap impian dan doa-doa kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lah, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Kiki Koto. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Oke, kali ini kita tengah melihat super bangga katanya Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sulit untuk diinvasi oleh negara lain. Okey, apakah faktor penyebabnya ya? Ingin tahu? Yuk ikut As react. Yuk. Okey, udah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Wah, ini di Thailand ya? Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sulit diinvasi oleh negara lain. Kita sudah banyak berkaca dari sejarah bahwa ternyata perang-perang besar yang pernah terjadi di sepanjang sejarah manusia, sebagian besarnya berada di bumi bagian barat sana, misalnya Eropa ataupun Timur Tengah. Masih sangat jelas diingatan kita bahwa Perang Dunia Kedua dan Pertama, keduanya terjadi di benua Eropa. Begitupun perang-perang yang lebih lama seperti Perang Salib ataupun perang-perang masa lampau, terjadinya di daerah perbatasan Eropa dan Asia Barat. Selain itu, juga pernah terjadi di beberapa kawasan Asia lainnya, ambil contoh kawasan Asia Barat. Dan dari banyak perang besar tersebut, ada segelintir wilayah di muka bumi ini yang seperti terbebas dan sulit terjangkau oleh perang-perang besar ataupun invasi langsung dari negara lain. Sebut saja Amerika dan Indonesia. Amerika meskipun berperan aktif dalam Perang Dunia Kedua, namun arena peperangan tidak pernah terjadi di kawasan Amerika. Banyak ahli yang berpendapat hal ini disebabkan oleh Amerika diuntungkan dengan posisi geografisnya yang bisa dibilang terpencil dan hanya diapit oleh dua negara, yakni Meksiko dan Kanada, yang notabene jauh lebih lemah secara kekuatan militer dibandingkan Amerika. Alhasil, rencana serangan apapun yang akan dilancarkan ke Amerika akan cukup sulit dan berbiaya tinggi karena harus menempuh jarak yang jauh dan waktu yang lama. Posisi yang sama tampaknya juga sama dengan kondisi Indonesia. Indonesia adalah negara yang secara geografis terpisah dari negara-negara lain, kecuali Papua Nugini dan Sabah Sarawak. Sisanya Indonesia murni diapit oleh lautan dan samudra yang luas, yang memberikan perlindungan tersendiri bagi Indonesia dari berbagai serangan dan invasi, terutama invasi dari darat. Namun, apakah benar Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup sulit untuk diinvasi oleh negara lain? Berikut kita dengar sejumlah opini menarik dari banyak pengguna dunia maya. Seorang pria bernama H menyatakan sangat sulit. Republik Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang susah untuk ditaklukkan, bukan karena kekuatan militernya, melainkan karena medan yang sulit dan sejumlah perlawanan yang harus dihadapi oleh musuh untuk dapat menaklukkannya. Jika Anda berpikir bahwa Perang Vietnam buruk, maka invasi ke Indonesia akan menempatkan Perang Vietnam atau bahkan Perang Dunia Pertama sebagai permainan anak-anak. Pertama-tama, realitas fisik Indonesia. Indonesia adalah mimpi buruk dalam hal geografis. Luas wilayah Indonesia akan sangat menyulitkan penyerangan dalam mempertahankan logistiknya. Yang lebih buruk lagi, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki akses ke Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dengan garis pantai terpanjang di dunia. Hampir tidak mungkin bagi pihak penyerang untuk sepenuhnya mengembargo Indonesia karena banyaknya laut dan garis pantai yang perlu dijaga. Belum lagi mencoba untuk mengembargo Indonesia akan memiliki konsekuensi terhadap ekonomi global karena banyaknya selat di Indonesia
seperti Selat Sunda, Selat ya, banyak Makassar, selat. Malaka, Lombok, dan lain-lain adalah jalur pelayaran internasional yang penting bagi perekonomian global. Menutup selat-selat ini akan secara efektif memotong Asia Timur dan Asia Tenggara dari sebagian besar akses dunia luar. Dan lihatlah, Indonesia adalah negara tropis, artinya mempunyai banyak hutan, suhu yang sangat lembab, dan yang paling penting, medan yang berlumpur akan membuat semua kendaraan baja tidak bisa berguna karena dapat dengan mudah terjebak di sana. Hal ini juga menjadi salah satu alasan Indonesia berinvestasi lebih banyak pada tank ringan dan kendaraan lapis baja daripada kendaraan lapis baja berat. Indonesia juga memiliki banyak pegunungan dan perbukitan, ditambah dengan medan berlumpur, maka pasukan penyerang seperti kendaraan tempur infanteri atau IFV, tank tempur utama atau MBT, dan lain-lain praktis tidak berguna dan akan sangat terkendala di medan Indonesia. Begitu juga misalnya dengan Pulau Sulawesi yang dianggap sebagai pulau terpenting ketiga di Indonesia setelah Pulau Jawa dan Sumatera. Menguasai Sulawesi akan sangat sulit karena medannya yang bergunung-gunung. Lebih buruk lagi bagi penyerang, Sulawesi bukan satu-satunya yang memiliki medan seperti itu. Hampir setiap pulau besar di Indonesia memiliki pegunungan dan perbukitan yang ekstrim. Sulit. Sementara seorang pria bernama E mengatakan, invasi akan sangat-sangat sulit karena faktor angkatan bersenjata nasional Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa invasi ke Indonesia sebagian besar akan menjadi perang berbasis infanteri karena medan dan tanah di Indonesia tidak mampu menopang kendaraan lapis baja berat, terutama MBT. Masalah bagi setiap kekuatan invasi adalah bahwa Indonesia mampu mengungguli negara manapun di dunia kecuali 3 negara dengan populasi terbesar. Yang pertama Tiongkok dengan populasi 1,4 miliar, India dengan populasi 1,4 miliar, Amerika Serikat 334 juta jiwa, dan di posisi keempat ada Indonesia dengan populasi 279 juta jiwa. Dengan populasi yang begitu besar, Indonesia mampu mengumpulkan banyak pasukan daripada kebanyakan negara di dunia. Bahkan dengan asumsi bahwa Indonesia hanya berhasil merekrut sekitar 5% saja dari jumlah penduduknya, itu akan tetap menjadi kekuatan militer yang sangat besar dengan jumlah sekitar 13.950.000 personil. Lebih buruk lagi bagi musuh, Tentara Nasional Indonesia secara khusus dilatih untuk perang gerilya dan bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di kawasan secara keseluruhan dalam kategori tersebut. Dengan personil aktif sebanyak 434.410 personil dan personil cadangan sebanyak 400.000 orang, Indonesia masuk di dalam urutan 15 militer kekuatan utama dunia di tahun 2022. Di Asia Tenggara sendiri, Indonesia adalah negara terkuat militernya. Tentunya jumlah personel dan kekuatan alutsista juga merupakan pertimbangan untuk menentukan kekuatan militer suatu negara. Indonesia adalah negara kepulauan di mana hampir mayoritas perbatasan dengan negara lain ada lautan. Dan Indonesia mempunyai wilayah zona ekonomi eksklusif di mana Indonesia mempunyai superioritas akses dan hukum atas perbatasan laut tersebut. Dari kedua hal tersebut, Indonesia aman kalau ancamannya datang dari negara-negara Asia Tenggara. Lalu, bagaimana dengan ancaman dari negara besar lainnya? Menurut saya, kemungkinannya juga kecil. Karena politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia berusaha untuk menjadi mitra dengan negara manapun dan berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya yang menjadikan alasan untuk menginvasi Indonesia semakin kecil. Namun yang perlu diingat adalah potensi untuk terjadinya konflik dengan negara luar pasti tetap ada. Salah satu pemicunya adalah kawasan Laut Natuna dan Kepulauan Natuna yang kaya akan ikan, gas, dan kekayaan alam lainnya, yang tentu saja bisa menjadi incaran negara manapun. Apalagi posisinya yang dekat dengan kawasan Laut Cina Selatan yang banyak menjadi perebutan banyak negara juga menjadi isu yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Namun kesimpulannya, Indonesia dikaruniai posisi geografis yang menguntungkan yang membuatnya punya peluang untuk diserang secara mendadak dan masif cukup kecil. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan negara manapun dengan tetap berjaga-jaga mempersiapkan kekuatan kita untuk menghadapi berbagai macam ancaman dan kemungkinan yang bisa datang kapan saja.
Salah satunya melalui kegiatan bela negara yang tengah digiatkan oleh pemerintah. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Nah, itu tadi kita dapat saksikan faktor-faktor kenapa negara Indonesia menjadi salah satu negara yang dikatakan paling sulit untuk diinvasi oleh negara lain. Antara faktornya adalah faktor topografi dan geografi Indonesia itu sendiri ya, karena kita tahu Indonesia ini dikelilingi oleh pulau-pulau dan didominasi oleh air gitu kan, oleh laut, dan pasti sukar sekali untuk invasi daripada negara karena dia dikelilingi oleh laut yang sangat-sangat luas, dan juga Indonesia itu sendiri negara yang sangat luas. Untuk menginvasi Indonesia itu pasti sukar untuk menguasai keseluruhan, karena kita tahu Indonesia itu sebuah dataran yang sangat luas, yang dikelilingi oleh kepulauan yang begitu banyak sekali, dan keadaan geografi dan topografi yang keadaan berbukit, hutan dan sebagainya, dan tropisnya juga negara Indonesia itu menyebabkan banyak sekali perkara yang perlu difikirkan oleh negara yang mau menginvasi kepada Indonesia. Faham? Sesuatu yang kita rasakan pasti memakan belanja yang tinggi, sulit, dan pasti akan menyebabkan risiko yang sangat tinggi buat negara yang mahu berniat kayak gitulah mau invasi kepada Indonesia, kerana terlalu banyak kesulitan dan risiko yang perlu mereka fikirkan kan, tentang faktor-faktor yang harus mereka tempuh bagi ke Indonesia ada itu Pak Sukar kan. Dan kita lihat kekuatan militer Indonesia juga, TNI juga luar biasa banget, dan alutsista yang ada juga, dan itu semua merupakan satu faktor-faktor yang menyebabkan yang mahu menginvasi ke Indonesia harus mikir 10 kali, 15 kali, 20 kali gitu ya, karena kesulitan yang bakal mereka hadapi. Katanya lebih hebat ataupun perang dunia pertama itu kayak mainan aja kalau di Indonesia gitu, karena kita tahu keadaan Indonesia itu sangat sulit dari topografi, geografi dan sebagainya, dan faktor nasionalis rakyat Indonesia juga harus kita fikirkan, kerana kita tahu Indonesia itu udah dijajah dengan tempoh yang terlalu lama dulunya, dan untuk mendapatkan kemerdekaan juga itu sesuatu yang sangat susah dan sukar, dan pastinya semangat kemerdekaan, semangat cinta negara kepada Indonesia itu, masyarakatnya, rakyat Indonesia itu luar biasa banget, dan mereka pasti akan berjuang habis-habisan bagi memastikan kedaulatan negara, kemerdekaan negara Indonesia itu terus terpelihara. Itu pendapat pribadi Aslah. Kalau kita menyaksikan bagaimana semangat perjuangan untuk rakyat Indonesia itu luar biasa kita tahu, dan faktor cinta negara, nasionalis rakyat Indonesia itu juga super luar biasa banget. Harus mikir kalau mau invasi ke Indonesia itu. Justru itu bagi mengelakkan sebarang risiko invasi oleh negara lain, Indonesia menjalinkan hubungan yang sangat akrab dengan sebanyak-banyak negara, dan menjalankan Masya Allah, menjalinkan hubungan politik, ekonomi dengan sebanyak-banyak negara, dan mengelakkan pelbagai konflik atau provokasi antara negara-negara, dan bersifat neutral dalam menghadapi apa juga isu yang menyebabkan isu-isu yang menyebabkan sensitivity antara negara. Dan itu adalah antara kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin Indonesia bagi membolehkan negara Indonesia tidak diinvasi atau menjadi target untuk diinvasi oleh negara lain. Gitu. Itu pendapat peribadi As. Itu bagi As dalam mewujudkan sebuah negara ataupun sebuah dunia yang aman dan damai, harmonis, tanpa peperangan dan sebagainya, harus kita menghormati, tidak kira siapa, tidak kira negara apa. Isu yang boleh diselesaikan secara baik di meja rundingan harus dirunding, tidak perlu menggunakan kekerasan, menggunakan peperangan sebagai alat untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Di era zaman sekarang ini, peperangan itu kita harus anggap sesuatu perkara yang enggak relevan untuk berlaku, dan hak kemanusiaan dan isu kemanusiaan itu harus dijadikan satu perkara yang harus dipandang tinggi, lebih tinggi daripada hal-hal yang tidak yang perlu diselesaikan secara baik, tidak perlu menyebabkan peperangan dan sebagainya.
bagi kita mewujudkan sebuah negara yang dunia yang lebih aman, damai dan sejahtera, insya-Allah. Okey, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kebahagiaan, kejayaan luar biasa juga dunia akhirat, insya-Allah. Okey, sampai ke situ dulu video reaction As untuk kali ini. Kalau kalian telah nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Ketemu lagi lain video, insya-Allah. Assalamualaikum, semua jaga diri. Dadah.